عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya, Ustaz? Halo, salam clear. Insya Allah 2-3 menit lagi kita mulai, Ustaz. Kalau mudah-mudahan tidak ada halangan. Insya Allah. Baik, kita akan memulai Syadqos Inspirasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya sehingga
pada hari ini kita bertemu dalam majelis virtual, majelis ilmu dalam rangka membincangkan dan mendalami Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Majelis ilmu ini kita adakan dalam rangka bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, dengan tema besar Kitab Suci Al-Quran, Sakralitas Wahyu, dan Kekuatan Nalar. Teman-teman sekalian, baik yang berada di Zoom ini dan yang menonton melalui akun atau kanal YouTube Jakarta ICC Jakarta TV, Kitab Suci Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat sakral. Kitab ini diterima oleh seluruh umat mazhab apapun, seluruh umat Islam mazhab apapun, dan peristiwa turunnya Kitab Suci Al-Quran pun diperingati oleh seluruh umat Islam sebagai suatu momen yang sangat sakral. Sebagian bahkan mayoritas umat Muslim mengadakan acara-acara untuk menyambut atau untuk memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sakralitasnya dirasakan karena ia adalah wahyu yang dilihat dari segi teks dalam pendekatan linguistik dan kesusastraan yang sangat sulit untuk ditiru, bahkan untuk dinyatakan sebagai karangan seseorang, termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam pada itu, kitab ini mengandung dimensi intelektual yang dikenal memiliki kekuatan nalar yang tinggi. Riset mencoba menghubungkan inspirasi Al-Quran terhadap nalar manusia menjadi basis lahirnya konsep-konsep ilmu pengetahuan. Sudah sangat banyak. Kesemuanya memperlihatkan bahwa Al-Quran adalah kitab penting dalam landscape ilmu pengetahuan yang hadir pada peradaban mutakhir ini. Teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kita mengetahui bahwasanya perjalanan peradaban manusia ini selalu diisi oleh manusia-manusia suci, para nabi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab demi kitab diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, maka sebagai khatamun anbiya, penutup para nabi, menyempurnakan syariat-syariat Islam, syariat-syariat agama sebelumnya. Kitab Suci Al-Quran juga dikenal dan diyakini oleh umat muslim sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci ini, dan bagaimana dengan kitab-kitab suci yang diyakini oleh sebagian umat Islam yang lainnya yang masih ada dan ditemukan dan digunakan oleh umat-umat agama yang lainnya, dan bagaimana pula dasar atau argumentasi atau penjelasan tentang Al-Quran ini yang diyakini oleh umat Islam sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu, alhamdulillah tengah berada di tengah kita yang akan memberikan penjelasan tentang tema kita hari ini, yaitu Al-Quran penyempurna kitab-kitab suci, yaitu Al-Ustadz Ahmad Hidayat, anggota Dewan Syuro Ijabi, dan juga kita biasa menyaksikan beliau menjelaskan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pemikiran Islam dalam akun YouTube Khazanah Ahlul Bait. Bukan begitu ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah saya juga banyak mendapatkan ilmu melalui kanal YouTube beliau, Khazanah Ahlul Bait. Bisa diikuti melalui akun YouTube. Tanpa memperpanjang waktu, insya Allah kita akan mendengarkan sampai 45 menit
ke depan, dan sisanya kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang ingin ditanyakan atau diperjelas dengan tema ini, kita bisa berdialog langsung dengan Ustaz Rahmat Hidayat pada 10 atau 15 menit terakhir. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan langsung kepada Ustaz Rahmat Hidayat. Pada Ustaz, kami persilahkan. Nah, cek suara saya bisa didengar, Ustaz? Alhamdulillah, bisa didengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhamni at-taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai siang ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita aturkan ke haribaan junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Mengucapkan taqabbalallahu a'malakum min siyamin wa salatin wa qiraatil Qur'an wa ma syabaha dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berkenan menerima setiap manasik Ramadan kita dan mengumpulkan kita ke dalam golongan orang-orang yang terampuni dosa-dosanya dengan berkah Ramadan, terutama pada saat-saat seperti ini. Tentunya kita mengharapkan juga berkah Lailatul Qadar terutama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah Rabiul Quran. Ramadan adalah musim seminya Al-Quran. Dan pada saat-saat seperti sekarang ini kita memperingati satu peristiwa agung, yaitu nuzul Quran. Sehingga layak kita bersyukur untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini, dengan memanfaatkan waktu-waktu kita membaca, mengkaji, dan menelaah tentang Al-Quran. Pada siang hari ini, kita akan membahas bersama-sama, berdiskusi seputar bagaimana Al-Quran memiliki keunggulan di atas kitab-kitab sebelumnya. Sekali lagi bahwa kita harus memiliki satu pandangan terlebih dahulu bahwa kitab pada setiap zaman, kitab Samawi maksudnya, kitab Samawi yang ada pada setiap zamannya masing-masing adalah kitab sempurna pada zamannya. Jadi jangan sampai kemudian kita ada satu image bahwa kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna. Sempurna pada zamannya. Tapi akan ada satu saat di mana itu disempurnakan untuk sebuah zaman yang lain. Zaman yang lebih memerlukan hidayah. Zaman yang lebih memerlukan kekuatan dari kandungan Al-Quran, baik sisi sakralitas maupun logika. Dan Al-Quran menjawab tantangan zaman itu, dan dari sini kemudian kita melihat keunggulan Al-Quran di atas kitab yang lain. Jadi keunggulannya bukan karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna.
Hanya saja kesempurnaan itu disesuaikan dengan si penerima. Al-qudrah tata'allaqu bil maqturat. Bahwa qudrah itu selalu berhubungan dengan yang dikenai qudrah itu sendiri. Secara garis besar, kalau kita membicarakan mengenai keunggulan Al-Quran di atas kitab-kitab yang lain, saya kira kalau kita berbicara mengenai, kita buat satu kata mengenai keunggulan Al-Quran, maka keunggulan yang paling bisa kita saksikan adalah universalitas Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran memiliki satu tugas yang teramat berat, yaitu menjawab tantangan pada setiap zaman. Karenanya kita siang hari ini akan membahas tentang universalitas Al-Quran. Jadi aspek-aspek universal yang bisa kita temukan dalam Al-Quran yang menjadikan Al-Quran memiliki keunggulan daripada kitab-kitab yang lain, bahkan menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Dan sekali lagi, bahwa Quran musaddiqan. Nanti kita akan bahas insya Allah lebih dalam lagi. Jadi saya akan memulai saja dengan beberapa aspek syumuliyah atau universalitas Al-Quran. Saya mencoba buat screen sendiri. Nah, yang pertama adalah universalitas dalam hal matan atau kandungan. Kalau kita lihat kandungan Al-Quran, kandungan kitab-kitab terdahulu itu bersifat juz'i, parsial, partikular, di mana hukum-hukumnya berlaku atas satu umat tertentu. Salah satu buktinya adalah bahwa tidak benar menghukumi satu kasus masa kini misalkan atau satu masa dengan syariat masa Nabi yang lain. Karena memang syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi, dalam hal ini yang diturunkan adalah kitab, masing-masing zaman, masing-masing Nabi memiliki hukum yang bersifat juz'i. Yang mana ketika datang Nabi yang lain dan kitab yang lain, hukum yang bersangkutan tidak lagi bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menisbahkan hakikat agama. Karenanya, misalkan kalau kita lihat contoh misalkan pada zaman Nabi Musa, ketika kaum Bani Israel melakukan pelanggaran, keingkaran, maka salah satu pintu pertobatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang satu ini adalah faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Yang kemudian beberapa kalangan ulama, terutama kalangan yang berpaham Wahabi, mentakwilkan bunuhlah diri kalian sebagai bunuhlah hawa nafsu kalian, tahanlah hawa nafsu kalian, dan lain sebagainya. Yang kata Syekh Jawad Mughniyah, bahwa tidak seharusnya kita mentakwil ketika tidak ada qarinah, tidak ada indikasi bahwa itu harus ditakwil. Dan mentakwil hukum umat terdahulu, Nabi terdahulu dengan kitab yang lain yang terdahulu, menghukuminya dengan Al-Quran misalkan, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena memang masing-masing zaman memiliki syariat yang bersifat juz'i. Syariat yang khas, yang eksklusif bagi masyarakat tertentu, umat Nabi tertentu. Atau misalkan lebih jauh lagi kita menilik ke belakang, bahwa Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam. Malaikat diperintahkan sujud, kemudian sujud kecuali iblis. Oleh beberapa kalangan yang sama, itu ditakwilkan kata sujud sebagai ta'zim atau ikram, penghormatan. Dan sebenarnya tidak perlu ditakwil, karena itu syariat Nabi
yang lain atau syariat yang lain daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak fair ketika kita menghukumi itu salah dan benar dengan merujuk kepada Al-Quran atau syariat atau fikih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad melalui Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita lihat kandungan kitab-kitab terdahulu bersifat juz'i, parsial, partikular, ya. Dan kitab terdahulu biasanya berbicara tentang kasus, ya. Berbicara tentang kasus, satu peristiwa, dan kemudian kitab itu memberitahukan peristiwa itu. Sementara Al-Quran itu tidak lagi berbicara tentang kasus, tapi berbicara mengenai kaidah. Mengenai rumus bagaimana sebagai umat Rasulullah SAW memiliki cara hidup yang ideal. Nah, Al-Quran kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan Al-Quran yang menyebut kisah-kisah para anbiya terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, umat-umat para nabi atau umat-umat pada masa lalu. Al-Quran menyebutnya atau menyebutkannya itu sebagai unsur pembentuk istiqra, atau kalau mungkin mohon ralat kalau saya salah menggunakan istilah, karena saya juga sebenarnya jebolan dari pondok pesantren saja. Kalau kita di metode induksi atau istiqra itu ada beberapa mukadimah yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kaidah. Nah, Al-Quran menggunakan atau menyampaikan kisah-kisah kaum terdahulu itu sebagai unsur pembentuk istiqra bagi Al-Quran. Atau dengan bahasa yang mudah, untuk memberikan misal, contoh-contoh bagi satu kaidah yang akan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, umat Quran ini. Jadi penyebutan kisah kaum terdahulu adalah bahan baku bagi pembentukan istiqra yang nanti menghasilkan kesimpulan dalam bentuk kaidah atau rumus. Jadi itu yang pertama, universalitas matan atau universalitas kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, aspek universal yang juga bisa kita pelajari dari Al-Quran adalah universalitas fakultas untuk mendeteksi atau mengidentifikasi hujiatul Quran atau kehujahan Al-Quran. Jadi ketika kitab diturunkan, pastinya akan terjadi proses itmamul hujah, penyempurnaan hujah. Ketika dakwah disampaikan, maka di situ ada proses penyempurnaan hujah. Agar yang mengikuti mendapatkan sesuatu ala bayyinatin karena keterangan, demikian pula yang tidak mengikuti. Sehingga penghukuman sebagai kafir atau mukmin itu berdasarkan hujah. Dan kalau kita lihat syariat atau kitab yang membawa syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, pembuktian kebenaran kabar kitab samawi itu dilakukan dengan memunculkan kondisi, menunjukkan kondisi-kondisi di luar kebiasaan manusia yang kita sering sebut juga dalam istilah pondok pesantren sebagai khariqul adah atau khawarikul adah atau khariq lil adah. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan yang kemudian kita sebut mukjizat. Ya, misalkan ya Nabi Musa dengan tongkatnya yang berubah jadi ular kemudian mengalahkan sihir para penyihir Firaun misalkan. Atau misalkan tongkat Nabi Musa juga yang kemudian membelah lautan. Tongkat Nabi Musa pula yang kemudian dipukulkan ke batu dan terpancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Saat itu akal dipaksa tunduk kepada realita yang ada di hadapan
manusia. Jadi harus tunduk kepada realita di luar nalar, dalam tanda kutip ya, di luar nalar dan logika manusia. Kenapa saya berikan tanda kutip? Karena pada gilirannya nanti akan terbukti bahwa di luar nalar atau di luar logika bukan berarti irasional, tapi suprarasional. Jadi dia bukan tidak masuk akal, tapi dia di atas kemampuan akal untuk serta-merta memahami. Akal memerlukan muqaddimah, pendahuluan. Makanya kemudian saya berikan dalam tanda kutip akal tunduk kepada realita di luar nalar dan logika manusia. Di luar artinya di atas, sebenarnya di atas logika manusia pada zaman itu. Nah, jadi pada gilirannya nanti kita akan, atau kita pernah juga sampaikan bahwa maklumat atau ilmu yang diperoleh oleh manusia atau maklumat yang datang pada manusia dan ketika manusia menghadapinya ada 3 kemungkinan makom maklumat itu. Yang pertama adalah rasional. Rasional adalah ketika maklumat datang pada manusia dan akal manusia mengiyakan. Akal manusia mengiyakan. Irasional adalah ketika maklumat datang dan akal manusia menolak. Kalau suprarasional yang ketiga, yang ini miss dari dari kalangan materialis ya, bahwasanya kadang ada maklumat yang sampai kepada kita dan maklumat itu akal tidak punya hak untuk mengiyakan atau meniadakan. Akal hanya punya hak untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, ini yang ditinggalkan, yang terlewatkan oleh kalangan materialis. Bahwasanya maklumat itu hanya rasional atau irasional. Dan ini merupakan kesombongan intelektual dari kalangan materialis sehubungan dengan ilmu-ilmu yang selalu berkembang. Bahwa yang ada pada zaman sekarang, misalkan teknologi yang ada pada zaman sekarang adalah hasil daripada sedemikian banyak eksperimen dan kegagalan para penemu, para ahli, para saintis kalau itu berhubungan dengan sains, baru kemudian sampai kepada kita. Dan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan berkembang lebih keras lagi. Apalagi sekarang kita melihat seperti teknologi, misalkan AI, misalkan artificial intelligence, yang sedemikian rupa menakutkan antara memberikan fasilitas pada kita, juga memberikan gambaran yang cukup menakutkan kepada kita sebenarnya. Bagaimana teknologi itu dikhawatirkan akan mengontrol kehidupan manusia. Ala kulli hal. Jadi yang kedua adalah universalitas fakultas deteksi hujiatul Quran. Nah, Quran, saya lanjutkan lagi. Barangkali jika kita menggunakan istilah revolusi berlogika, umat-umat terdahulu belum memiliki kemampuan, wallahu alam ya, barangkali belum memiliki kemampuan berlogika seperti pada zaman diturunkannya Al-Quran. Jadi ada step, ada keunggulan daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam, Allah lebih tahu, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, yaitu adalah ta'akul. Nah, karenanya mukjizat yang diberikan atau diturunkan kepada umat-umat terdahulu adalah mukjizat yang mengandalkan panca indera untuk mengidentifikasi. Makanya banyak sekali ayat Al-Quran yang berhubungan dengan mukjizat umat terdahulu itu pada akhirnya, pada bagian akhir ayat, yaitu menggunakan kalimat wa antum tanzurun. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalik. Ya. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami belah lautan dan kami selamatkan kalian, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya,
wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ada ayat yang lain misalkan ketika mereka menolak untuk mengikuti syariat Nabi Musa dengan mengatakan kami tidak akan ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Wahai Musa, kami tidak akan mengikutimu sampai kami melihat Allah sejelas-jelasnya. Wa akhadhatkumus sa'iqatu, maka mereka disambar oleh petir, ya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Jadi mukjizat pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lebih didominasi oleh mukjizat khariqul adah, di luar kebiasaan manusia, yang mana itu dideteksi dengan panca indera, diidentifikasi dengan panca indera kalau itu adalah mukjizat. Sekarang misalkan ini sebagai gambaran saja. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sering menyaksikan di tayangan televisi, kalau misalkan merubah tongkat menjadi ular, ya itu dijadikan sebagai mukjizat pada masa kini. Apa kira-kira yang akan ada di benak orang yang melihatnya? Itu pasti magic. Nabi itu adalah magician. Ada David Copperfield misalkan, dan ada magician yang lain yang mampu melakukan hal-hal yang secara lahiriah orang akan melihatnya seperti mukjizat. Ini sebagai satu analogi sederhana saja atau gambaran sederhana sekiranya pada zaman sekarang. Artinya bahwa mukjizat pada zaman nabi-nabi terdahulu itu diidentifikasi dengan panca indera. Dan sekali lagi bahwasanya panca indera manusia memiliki tugas selanjutan untuk menjadikan itu mengendap di dalam al-qalb, dalam akal. Karena terbukti pada zaman nabi-nabi terdahulu, Bani Israel misalkan, baru saja diselamatkan oleh Nabi Musa dari Firaun, ya, baru saja diselamatkan. Kemudian ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam, fa'akhadatkumus sa'iqatu. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla. Dan ingatlah ketika kami membuat muwa'adah, perjanjian dengan Musa, untuk Musa pergi meninggalkan umatnya selama 40 malam, maka kemudian tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan ijla, anak sapi itu, sebagai berhala, sebagai sesembahan. Karena memang sesuatu yang ditangkap oleh panca indera tidak terjamin untuk kemudian tersimpan di dalam otak kita. Memang sangat membelalakkan mata ketika kejadian itu terjadi. Tapi begitu menoleh ke arah yang lain, maka boleh jadi pengalaman luar biasa itu akan sirna. Apalagi kemudian ketika kita melihat hal-hal yang lain yang barangkali bagi kita lebih menarik. Misalkan kalau kita mengusung, mengiringi tasyik jenazah di antara kita, entah saudara ataupun sahabat atau tetangga, ketika kita masuk ke pemakaman, kemudian kita melihat liang lahat, kita memasukkan jenazah ke liang lahat, kita mendoakan, mengadzani, kemudian kita menimbun liang itu dengan tanah, saat itu ada satu perasaan dan kesadaran akan kelemahan diri kita. Akan kelemahan diri kita. Tapi berapa lama? Berapa lama itu akan bertahan? Ketika kita keluar dari pemakaman, melihat warna-warni dunia yang terpampang di etalase, di jalan-jalan yang kita lalui, buyar dan hilang semua kesadaran akan kelemahan kita itu. Kita mulai dihinggapi lagi dengan penyakit waham duniawi dan seterusnya. Kembali kepada inti dan pokok pembahasan kita. Jadi sementara Al-Qur'an dia menjadi mukjizat. Yang mana mukjizat ini
berlaku pada setiap zaman. Kenapa? Karena mukjizat ini tidak lagi berhubungan dengan panca indera, tapi berhubungan dengan akal manusia. Mengajak akal manusia untuk berpikir, memaksimalkan potensi akal manusia. Maka syariat Nabi Muhammad lebih cenderung kemudian menganjurkan untuk ta'akul, untuk menggunakan akal sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memahami. Sehingga ayat-ayat yang berhubungan dengan syariat Nabi Muhammad SAW lebih kepada afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berta'akul? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Nah, universalitas akal juga pernah disebutkan juga oleh Ayatullah Misbah Yazdi juga sebagai fasilitas universal yang paling efektif dalam mencapai makrifat. Barangkali sedikit memberikan satu ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Ayatullah Misbah Yazdi, bahwasanya makrifat yang dimiliki oleh manusia terhadap sesuatu, terutama agama, itu ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatut tajribiyah, atau makrifat yang bersifat tajribi. Itu artinya eksperimental. Manusia melakukan eksperimen fisik dengan membedah sesuatu di meja operasi dan sebagainya. Gampangan seperti itu. Yang kedua, itu namanya, yang pertama namanya ma'rifah tajribiyah, atau maklumat atau makrifat yang bersifat eksperimen. Yang kedua, ada ma'rifah ta'abudiyah. Ma'rifat ta'abudiyah adalah makrifat yang didapat atau dihasilkan dari literatur syar'i, entah itu kitab Al-Quran ataupun hadis. Jadi kita misalkan, taruhlah kita membicarakan tentang ma'rifatullah. Yang pertama, itu ma'rifatullah dengan melihat kepada ciptaannya. Kita melakukan eksperimen terhadap ciptaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kemudian yang kedua adalah makrifat ta'abudiyah, yaitu kita mengenal Allah misalkan melalui Al-Quran dan hadis, apa kata Quran, apa kata hadis. Yang ketiga adalah ma'rifah syuhudiyah. Ma'rifah syuhudiyah adalah ma'rifatnya orang yang sampai pada derajat kasyaf, syuhud. Ilmunya bukan ilmu husuli, tapi ilmunya ilmu huduri. Nah, jadi mengenal Allah tidak dengan mafhum, tapi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dan seterusnya. Dan yang keempat adalah ma'rifatul aqliyah, makrifat yang didapat dengan logika. Yang pertama dan yang ketiga oleh Ayatullah Misbah Yazdi disebut sebagai bermanfaat untuk makrifat, tapi itu dia punya step itu secondary step. Jadi setelah ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum masuk kepada ma'rifah tajribiyah atau ma'rifat eksperimental, kemudian ma'rifah ta'abudiyah, yang ketiga adalah ma'rifah syuhudiyah sebelum. Kenapa? Karena ma'rifat yang bersifat eksperimental itu terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat fisik, materi. Ma'rifah ta'abudiyah itu jelas secondary, artinya dia perannya adalah peran sekunder. Karena bagaimana kita akan menggunakan Al-Quran jika kita tidak mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran. Akan terjadi daur ketika kita belajar mengenal Allah dengan merujuk pada apa kata Al-Quran. Karena kita bisa menggunakan Al-Quran setelah ada ma'rifat tentang Allah yang menurunkan Al-Quran. Yang ketiga adalah ma'rifah syuhudiyah. Ringkas saja, tidak ada orang yang lahir langsung sufi. Tidak ada orang yang langsung kasyaf. Dia mengalami proses belajar dengan logika. Jadi intinya bahwasanya syariat nabi-nabi terdahulu difahami dengan panca indera, atau lebih kepada hal-hal yang bersifat indrawi, bersifat fisik. Dan akal adalah fakultas pendeteksi hujiyatul Quran, kehujahan Al-Quran, itu yang paling efektif. Misbah Yazdi sendiri mengatakan bahwasanya ya tadi itu keberangkatan awal ketika kita hendak ma'rifat, maka
lakukanlah melalui thariqah aqliyah. Mengawali perjalanan menuju kepada ma'rifatullah atau maklumat tentang apapun berangkat dari aqliyah. Dari sini kemudian Al-Quran sendiri sangat menekankan bagaimana penggunaan akal di dalam kita memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, afala taqilun, afala yatadabbarun, afala yatadakkarun, semua hal-hal yang berhubungan dengan akal manusia untuk mencapai ma'rifat. Bahkan ini ada satu hal yang menarik, bahkan kalau kita berbicara mengenai usul fikih misalkan. Mengenai usul fikih ini ada yang namanya hujiatul qata'. Barangkali yang pernah belajar, saya kira di antara bapak dan ibu-ibu ada yang belajar usul fikih juga, kawan-kawan juga pastinya. Ada yang namanya hujiatul qata', bahwasanya penilaian terhadap fikih atau dasar keabsahan penentuan sikap syar'i dalam menghadapi sesuatu adalah hujiatul qata'. Jadi bahwasanya keyakinan kita akan sesuatu itu merupakan hujah kita untuk bersikap menghadapi sesuatu. Maksudnya apa? Hujiatul qata' atau keyakinan kita. Saya akan mempermudah. Keyakinan kita akan sesuatu itu hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia tidak hidup di dunia ini tidak untuk mengklaim, tapi untuk melakukan perjalanan dan pencarian. Jadi ketika manusia pada satu tahap perjalanan dia menemukan keyakinan akan sesuatu, maka itulah hujah dia. Selama keyakinan itu bersifat akli. Bisa dipertanggungjawabkan secara akli. Maka ketika misalkan sampai-sampai hujiatul qata' atau hujahnya keyakinan ini sampai-sampai bisa menutup ya. Saya kasih contoh saja supaya untuk memperjelas. Misalkan satu saat saya datang ke rumah teman, yang mana teman itu adalah peminum khamr, peminum minuman keras, dan ternyata saya juga tahu dapat informasi dan atau saya tahu sendirilah untuk menekankan masalah qata' atau keyakinan ini. Saya yakin bahwasanya teman saya itu tidak minum kecuali khamr. Di setiap kesempatan dia minum khamr. Dan saya sampai pada keyakinan bahwasanya dia tidak minum kecuali khamr. Suatu saat saya berkunjung ke rumah dia, saya disuguhi minuman warnanya merah. Berdasarkan qarinah haliyah, berdasarkan indikasi yang ada di sekitar saya pada waktu itu, saya yakin bahwasanya yang dia suguhkan adalah khamr. Karena saya tahu dia tidak minum kecuali khamr. Dan saya meminumnya. Saya meminumnya. Dengan keyakinan bahwasanya itu khamr. Dan ternyata yang dia suguhkan itu adalah sirup. Karena dia masih menghormati saya. Dia belikan di tempat di warung tetangga sirup warnanya merah. Tapi saya kemudian ketika saya minum, saya dengan keyakinan bahwa itu khamr. Maka saya telah melakukan dosa. Kenapa? Padahal yang saya minum sirup. Karena saya ada qata', ada keyakinan, ada ilmu, ada logika yang mengatakan bahwasanya itu khamr. Meskipun kemudian di dalam ilmu Allah itu bukan khamr. Sebaliknya, suatu saat saya datang ini untuk memperbandingkan. Saya datang ke rumah seorang kiai yang karismatik. Saya datang ke situ dan saya disuguhi minuman yang berwarna merah juga. Dan saya yakin seyakin-yakinnya minuman yang berwarna merah itu tidak mungkin khamr. Tidak mungkin sesuatu yang halal untuk diminum. Maka saya kemudian meminumnya dengan qata', dengan keyakinan, dan itu hujah, dengan logika, bahwasanya saya minum, bukan minum khamr, saya minum. Dan ternyata itu khamr, karena Pak Kiai tadi itu semalam ikut melakukan razia minuman keras. Dan ternyata sebagian itu dititipkan di dapurnya, misalkan. Dan ternyata terambil oleh dia dan kemudian disuguhkan kepada saya. Yang pertama, saya minum sirup.
tapi saya dianggap berdosa karena saya minum sirup dengan keyakinan bahwa itu khamar. Yang kedua, saya minum sirup dengan hujjah bahwasanya tidak mungkin itu khamar. Maka saya meminumnya dengan keyakinan itu bukan khamar, bukan yang diharamkan. Ternyata itu khamar. Justru ketika saya minum khamar, saya tidak jatuh kepada dosa. Karena memang karena memang syariat itu dihukumi dengan al-qad'u atau dihukumi dengan keyakinan. Dengan syarat. Keyakinan yang dihasilkan itulah keyakinan yang berangkat dari logika sehat kita. Bukan pengaruh dan tendensi-tendensi hawa nafsu. Karena sekarang ini banyak sekali akal yang hanya menjadi juru bicara dari hawa nafsu, menjadi pengacaranya hawa nafsu. Akal pada waktu itu hanya mendukung apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kita banyak sekali justifikasi dosa yang seringkali kita lakukan. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, tapi kita justifikasi dengan mantik misalkan. Kita buat pembenaran atas apa yang kita lakukan. Nah, dan itu sudah lain lagi perkaranya. Nah, itu yang kedua. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya sekali lagi mohon maaf, saya ini karena saya jebolan pondok pesantren, jadi saya tidak pandai menggunakan bahasa-bahasa akademis ya. Jadi saya ini menuliskan di sini itu hanya sekedar untuk bergaya saja supaya kelihatan akademis. Nah, kita masuk kepada universalitas yang ketiga. Quran itu universal secara masa, zaman. Jadi karena Al-Quran juga kitab akhir zaman, dan kita tidak tahu sampai kapan zaman ini berakhir. Mudah-mudahan ketika berakhir kita berada dalam barisan Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Makanya di dalam Al-Quran kita mengenal ada dua istilah kan. Ada dua istilah yaitu inzal dan tanzil. Ya, inzal dan tanzil. Saya akan bacakan sedikit apa yang ada di catatan saya. Apalagi kita dalam rangka memperingati nuzulul Qur'an ya. Inna nuzulal Qur'ani al-Karim kana ala nau'ain. Sesungguhnya turunnya Al-Qur'an itu ada dua cara, dua proses turunnya Al-Qur'an. Yang pertama, nuzulun tadriji bihasabil munasabat. Turun secara bertahap sesuai dengan munasabahnya, sesuai dengan asbabnya setiap turunnya Al-Quran. Maka kita mengenal nuzul, asbabun nuzul. Wa huwa alladhi istamarra tilata 23 sanah, dan itu berjalan proses seperti itu. Kalau kata Mas'ulil Absar itu dengan bahasa seloroh itu beliau mengatakan diecer. Ya. Bertahap maksudnya, bertahap sesuai dengan munasabah, sesuai dengan kebutuhan. Dan itu yang berjalan selama 23 tahun. Yang merupakan jangka waktu bi'tsah Rasulullah SAW. Dan turun seperti ini itu disebut dengan tanzil, sebagaimana firman Allah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala maqtin wa nazzalnahu tanzila. Jadi ditanzil, diturunkan, ya, diturunkan secara bertahap, secara tadriji. Atau seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nazzalna, tanzil, ya, menurunkan Al-Quran secara bertahap. Nah, dan dimulainya tanzil ini itu pada 27 Rajab atau nuzul Quran, dimulainya proses tanzil. Walida utliqa alaihi yaumul maf'at an-nabawiyyah syarif. Karena itu 27 Rajab nuzulul Quran juga kita sebut dengan hari mab'ats, hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama.
proses yang pertama. Nah, saya punya waktu berapa? 1 jam ya untuk panitia. 5 menit lagi, Ustaz. Oh, 5 menit lagi. Oke, Iya. saya percepat ya. Nah, yang kedua itu yang nuzul daf'i, turun sekali. Ada satu proses daf'i. Bihaitsu nazalat haqiqatul Qur'anil Karim bighadhin nazar an siyaqatihi tafsiliyah ala qalbi Rasulillah. Yaitu ketika, kalau kata Imam Khomeini radhiyallahu taala alaih, ruh Al-Qur'an, hakikatul Qur'an itu diturunkan ke dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terlepas dari tadrij, terlepas dari turun yang sesuai dengan munasabah, ya. Sesuai dengan momen dan kebutuhan. Ada satu momen, ada satu proses di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara inzal, bukan lagi tanzil. Kalau tadi tanzilnya secara bertahap, sementara ada proses inzal, jadi menurunkan Al-Qur'an. Nah, qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbiha litakuna minal mundirin. Telah turun ruhul amin Jibril ala qalbika, turun ke hatimu litakuna minal mundirin, agar kamu wahai Muhammad menjadi di antara para penyeru, ya, mundir, pengingat, yang mengingatkan. Yabar an hadza nuzul bil inzal, ini yang disebut dengan inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah Quran dalam dimensi turun secara inzal, secara sempurna pada malam Lailatul Qadar. Qala Imam Khomeini radhiyallahu taala alaih qudisa sirruhu syarif, Imam Khomeini pernah berkata, hadzal Qur'an an-nazil fi Lailatul Qadar, bahwa Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu adalah Quran al-ilmi fi sirril maknun, adalah Quran ilmi, ilmu Quran fi sirril maknun, yang dalam rahasia yang terjaga, wal ghaib fin nas'atil aliyah, anzalnahu ala tilkal maratib wa kana muttahidan fi maqami ma'adzat. Intinya bahwasanya secara injal Al-Quran diturunkan sebagai satu ruh, satu spirit dalam diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini juga memberikan isyarat, hubungannya apa dengan masalah masa. Kaum atau kitab-kitab pada masa Nabi sebelumnya adalah kitab tanzil, ya, kitab tanzil, diturunkan untuk momen-momen tertentu. Ayat diturunkan pada momen tertentu, dan ketika masa satu kaum itu selesai, ya selesai. Sementara konsekuensi daripada syariat Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad yang sampai akhir zaman, maka selain tanzil, juga ada inzal yang menjadi ruh, menjadi spirit bagi kaum muslimin untuk mendapatkan hidayatul Quran. Nah, sehingga dengan spirit itulah maka tidak ada batasan zaman, sampai kapanpun di mana akal manusia ada, di mana sakralitas dalam bentuk spirit Al-Quran itu ada, maka Al-Quran akan tetap terjaga dari berbagai macam tahrif, baik tahrif batini, apalagi sekedar tahrif khatti atau lafzi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini saya mengambil waktu cukup panjang ini. Masih ada beberapa, sebenarnya insya Allah kita akan bahas jika ada kesempatan pada pertemuan kita yang lain insya Allah. Tapi saya akan sebutkan saja beberapa. Kemudian ada universalitas ruang atau tempat, kemudian ada keberlangsungan risalah. Nanti kita akan barangkali suatu saat kita bisa berjumpa kembali insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, menjadi berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak untuk memperingati
musim seminya Al-Quran, bulan Ramadan ini sebagai manusia-manusia yang layak juga untuk menjadi orang-orang yang tu'itum ila diyafatillah, yang diundang untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al Ustadz Rahmat Hidayat yang ternyata beliau menyiapkan 5 poin, namun dari 5 poin tadi 3 sudah sangat luar biasa kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan beliau pada hari ini. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan kita dapat menerima penjelasan seutuhnya dari 5 poin itu di lain kesempatan. Namun pada sesi 15 atau 10 menit terakhir ini marilah kita manfaatkan untuk menggali lebih dalam lagi apa yang telah beliau sampaikan tadi sepanjang sekitar 45 menit yang lalu. Saya mengundang teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, jika ada pertanyaan atau ingin mengkonfirmasi suatu hal dapat menuliskan di kolom komentar, atau open mic langsung dapat ibu-ibu atau bapak-bapak dapat membuka mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustadz Rahmat. Sambil menunggu yang lain, ada satu pertanyaan yang masuk dari Yustika, Ibu atau Bapak Yustika. Saya bacakan ya, Ustaz. Fadhal. Berhubung dengan Al-Quran adalah kitab terakhir, apakah dengan kedatangan Imam Zaman nanti seluruh kandungan Al-Quran akan diungkap atau Al-Quran tetap akan menyisakan misteri karena ia bersifat supranatural, atau hanya yang memiliki supranatural saja yang mampu memahami kandungan seluruhnya? Baik, itu pertanyaan pertama. Kalau ada nanti insya Allah, kalau dan masih ada waktu, kita persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz Rahmat. Pada Ustadz Rahmat mungkin bisa ditanggapi. Oh ya, sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ya, nanya yang terakhir itu ya, yang masalah. Namanya siapa, Pak? Abdurrahim, Ustaz. Iya, Pak Abdurrahim. Ya. Masalah istilah inzal dan tanzil itu ya. Yang dipertanyakan itu, kalau inzal itu kan turunnya berdasarkan kebutuhan ya. Berdasarkan kebutuhan. Yang tanzil, tanzil. Tanzil itu berdasarkan kebutuhan atau bertahap ya. Nah, sedangkan yang inzal itu kan turunnya secara menyeluruh. Pertanyaannya gini, Ustadz, apakah Quran yang diturunkan secara menyeluruh itu yang langsung ke ruh Nabi itu sama konteksnya dengan Al-Quran yang tanzil itu? Apakah, pertanyaan keduanya, apakah itu berbeda pengertiannya gini? Kan kalau menurut ini kan Quran itu diturunkan yang selama 23 tahun itu, apakah yang tanzil itu maksudnya gini, yang diturunkan ke Rasul itu apa sama dengan yang tanzil itu? Maksudnya gitu, Ustaz, Qurannya. Ya. Ya itu aja mungkin, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Pak Abdurrahim, terima kasih banyak. 2 pertanyaan dulu sementara. Pada Ustadz Rahmat kami persilakan. Ya. Saya akan untuk pertanyaan pertama tentang apakah kandungan Al-Quran itu akan terus menjadi misteri karena itu bersifat supranatural atau bagaimana? Saya akan sampaikan apa yang akan sampaikan di sini, apa yang ditulis oleh Imam Khomeini ridwanullah taala alaih. Bahwasanya ketika sampai kepada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bahwasanya para malaikat pada malam Al-Qadar itu turun. Kepada siapa? Kepada siapa turun itu? Malaikat disebutkan oleh Imam, malaikat itu adalah wujud mujarrad, wujud yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu.
Maka manusia ketika hendak membuat koneksi dengan wujud mujarad itu, ya dia harus bisa bertajarud. Harus bisa bertajarud. Tajarud apa? Kalau istilahnya istilah imam itu bertarawuh. Tarawuh itu memisahkan ruh daripada ikatan-ikatan fisik itu. Teknisnya saya harus belajar dari para ustadz terlebih dahulu, baru nanti kita sampaikan. Jadi harus ada tarawuh, ada tajarud. Tajarud itu memisahkan antara ruh dan fisik, sehingga ruh itu nanti yang bisa komunikasi dengan al-malaika. Maka ketika malaikat turun, pertama kali turun adalah kepada Rasulullah dan para imam Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, manusia-manusia malakuti yang bertajarud, yang memisahkan antara ruh dengan jasadnya. Tentunya tidak seperti yang kita bayangkan seperti di film ya, tapi tajarud artinya keinginan-keinginan hawa nafsu itu tidak memberikan satu efek dan pengaruh sedikit pun kepada nilai rohani ataupun spiritual. Jadi kalau sehubungan dengan pertanyaan ini, bagaimana Quran, apakah tetap akan seperti tetap menjadi misteri? Tentunya tidak perlu menunggu sampai hari akhir. Bahkan pada zaman sebelum hari akhir pun tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan manusia mampu atau manusia bisa dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada level-level tertentu yang tentunya bukan level kita pastinya, ya, bukan level kita pastinya. Jadi ada level-level yang memang ada koneksi kemudian antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ditanya apakah nanti kedatangan Imam Mahdi seluruh kandungan Al-Quran akan diungkap, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi yang jelas ketika itu adalah iqamatu wilayatillah, pastinya semuanya akan dibukakan, ya, akan dibukakan. Karena memang dalam beberapa riwayat itu kehadiran Imam Mahdi itu disaksikan oleh orang-orang yang memang memiliki kesiapan untuk menyaksikan itu, gitu. Sehingga segala sesuatu yang bersifat kan wa indallahi mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah sesuatu atau kunci-kunci segala yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Dia. Tapi di ayat yang lain Allah membukakan yaftahillahu lima yasha. Allah membukakan kunci-kunci itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Tentunya orang-orang soleh yang memang mampu mencapai derajat malakut dan terjadi koneksi antara ruhnya dia dengan makom tajarudnya para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabannya adalah bisa seperti itu, tapi tidak perlu menunggu imam zaman untuk orang sampai kepada makom itu. Meskipun tidak harus menunggu, bukan berarti setahun 2 tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin. Dan kita tidak bisa memastikan apakah kita dengan kondisi yang kita sekarang ini sudah sampai kepada tahap kita itu dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya jauh ya, jauh dari kasyafah itu. Tapi paling tidak kita selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang hak itu ternampak hak bagi kita, warzuqna tiba'ah, dan kita diberikan taufik untuk bisa mengikuti yang hak itu. Jadi mungkin seperti itu untuk sementara jawabannya. Atau mungkin bisa juga jawaban ini masih menjadi misteri. Pertanyaannya itu masih menjadi misteri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Quran yang inzal dengan yang tanzil itu sama atau beda? Nah, saya mau membuat analogi lagi supaya lebih mempermudah. Quran itu ada 2, ada Al-Quranun Somit, ada Al-Quranun Natik. Gitu. Ada Quran yang diam, yaitu Quran mungkin dalam bentuk mushaf ya, katakanlah mushaf. Dengan Al-Quranun Natik, dengan Quran yang bicara. Pertanyaannya adalah Quran yang somit,
kita jangan membicarakan mushaf lah, nanti mushaf terlalu banyak hal yang nanti kita pertanyakan. Quran yang diam dengan Ahlul Bait yang merupakan Quran yang berjalan, itu kira-kira sama nggak? Ketika kita berbicara mengenai Quran dan spirit Al-Quran, itu pastinya sama. Hanya saja kemudian ketika sampai kepada Quranun Natik, selain Al-Quran yang sama, juga ada penjelasan yang lebih dalam lagi, ada bukan hanya penjelasan, tapi juga ada enlightenment, ada pencerahan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditanya sama apa beda, kalau menurut saya menggunakan analogi yang tadi saya sampaikan, sama antara inzal dan tanzil. Itu kan hanya pada masalah proses pemanfaatan ayat-ayat Al-Quran. Tapi secara umum itu sama. Jadi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia samawi malakuti, segala sesuatunya itu jelas dan gamblang. Tidak ada tasywi, tidak ada keraguan. Yang sebenarnya tanzil itu kan terjadi karena keterbatasan si penerima. Sekarang kalau ditanya, bisa nggak saya menuangkan air 1 ember ke gelas yang kecil, semua air di ember pindah ke gelas dan tidak boleh ada yang tumpah? Bisa nggak saya menuangkan air di ember itu? Bisa saja, bisa saja. Nah, Ustadz, itu bagaimana air 1 ember itu tidak tumpah di gelas yang kecil? Apakah bisa? Bisa. Masalahnya apa? Gelas mampu apa enggak? Permasalahannya bukan pada masalah saya bisa atau tidak menuangkan air 1 ember. Permasalahannya adalah gelas itu mampu enggak untuk menahan air 1 ember dan tidak boleh tumpah. Sama saja sebenarnya tanzil itu terjadi karena memang kebutuhan manusia, kemampuan manusia untuk menerima itu Allah SWT tentunya a'lam, lebih tahu daripada kita. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi secara keseluruhan itu sebenarnya sudah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam bentuk inzal tadi itu. Jadi kalau saya mudah-mudahan saya tidak salah memahami pertanyaan, bagi saya sama, hanya dimensinya mungkin yang berbeda, dan mungkin kualitas wujudnya juga mungkin ada sedikit perbedaan barangkali ya. Wallahu alam. Saya kira itu untuk jawaban pertanyaan kedua. Baik Pak Abdurrahim, apakah sudah jelas ya? Begitu juga dengan Ibu atau Bapak Yustika. Oh ya. Ya jelas. Baik. Jelas. Satu penanya lagi kalau ada. Kalau tidak ada, karena sudah pukul 11 juga, apakah masih ada satu penanya? Baik, karena kita sudah di penghujung acara, tadi Ustadz Rahmat sudah mengatakan bahwasanya Al-Quran atau kitab suci yang terakhir ini lebih mendorong kita pada menggunakan atau mengaktualisasikan potensi akal kita sebagai manusia, tidak seperti dulu, yaitu memperlihatkan korelasi atau kedikdayaan mukjizat itu dengan di depan panca indera, sehingga orang terkagum-kagum dengan melihat atau menyaksikan mukjizat itu. Tapi kali ini Al-Quran mendorong kita untuk mengaktualisasikan potensi akal kita, dan itu terhubung atau mempunyai hubungan dengan tema kita kali ini, yaitu tema besar kita kali ini, yaitu kitab suci Al-Quran, sakralitas wahyu dan kekuatan nalar. Dan kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon kepada Ustadz Rahmat untuk
memberikan closing statement sepatah dua kata untuk menutup short course kita yang sangat singkat ini kepada Ustaz Rahmat, kami persilakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali bin Abi Thalib, istantiqul Quran walan yantiq. Silahkan kau mengajak Al-Quran ngobrol, maka Al-Quran tidak akan pernah mau berbicara denganmu. Karena memang Al-Quran didatangi melalui dua pintu, logika dan juga sakralitas. Dengan logika saja, kita akan menemui satu kehampaan dan kekeringan dalam kita memahami ayat demi ayat. Sakralitas tanpa logika itu akan menjadikan kita menjadi jumud, menjadi beku. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk mengembangkan keduanya di dalam menyentuh Al-Quran. Jadi sakralitas dan juga logika, dua hal yang harus kita kembangkan secara bersama. Diharapkan keduanya bisa bersinergi, menciptakan kekuatan yang luar biasa untuk kita selalu berpegang kepada kitabullah. Dan wa'tasimu bihablillah, berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hablum mamdud minas sama'i dal ard, tali yang menghubungkan antara langit dan bumi. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin amalan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan waktu untuk kita bertemu dengan Ramadan yang lain. Dan kalaupun tidak, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili peserta yang ada di Zoom dan teman-teman yang menonton lewat YouTube menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ustadz Rahmat Hidayat atas waktu, tenaga, dan ilmunya yang telah berbagi selama kurang lebih 1 jam. Dari panitia ada secara simbolis seperti biasa Ustadz kami berikan sertifikat diberikan kepada Ustadz Rahmat sebagai pemateri short course inspirasi Al-Quran dengan tema Al-Quran penyempurna Terima kasih atas Quran. Sertifikatnya. Ya. Insya Allah teman-teman ini adalah sesi alhamdulillah Ustadz Rahmat telah membuka short course kita ini selama 2 hari dan insya Allah kita akan melanjutkan sesi kedua pada pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Rusli Malik yang akan membawakan materi inspirasi Al-Quran untuk gerakan pencerahan. Di link Zoom yang sama dan kanal YouTube yang sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya lebih lanjut. Sekali lagi, saya ucapkan kepada Ustadz Rahmat dan mudah-mudahan beliau masih berkenan untuk kami undang dalam majelis ilmu di lain kesempatan. Saya Edi mewakili panitia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah diri Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.